Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat bagi Dewan Juri Lomba Video Mengajar. Izin memperkenalkan diri, nama Sabrina Fitri Anazmi, asal dari SDN 2 Kalanganyar. Berikut adalah beberapa kemampuan awal siswa yang wajib guru ketahui sebelum pembelajaran berlangsung. 1. Peserta didik belum sepenuhnya percaya diri untuk tampil ke depan. Maka dari itu, pada pembelajaran hari ini, guru mendorong peserta didik untuk berani tampil ke depan. 2. Peserta didik sudah mengetahui bentuk-bentuk energi, tetapi belum mengetahui apa itu energi terbarukan dan alternatifnya. 3. Peserta didik sudah terbiasa menggunakan IFP atau proyektor untuk menonton video pembelajaran. Yang 4, peserta didik belum mengetahui istilah komputasional dalam pembelajaran atau kehidupan sehari-hari. Semoga video pembelajaran hari ini dapat menjadi inspirasi bagi semua. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak? Baik. Kalau ibu bilang apa kabar anak-anak, jawabnya apa? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Bisa? Dah. Coba ya, apa kabar anak-anak?
efisiensi dan pemanfaatan energi alternatif. Yang keempat, peserta didik merefleksikan makna penting apa itu energi dalam kehidupan. Oke, sekarang Ibu mau tanya, energi apa yang paling sering kamu gunakan di rumah? Energi listrik, good job. Energi listrik juga good job. Energi mekanik, good job. Ada lagi? Energi listrik juga good job. Energi termal, apa itu energi termal? Panas, good job, hebat. Gimana kalau BBM di dunia mulai habis? Kesulitan dalam segala hal. Good job sekali, pintar. Sekarang kita akan menyimak video, ya. Silakan disimak baik-baik untuk menjawab dua pertanyaan ini. Kenapa BBM bisa habis? Apa yang bisa menggantikan BBM? Bayangkan malam yang gelap gulita. Tidak ada cahaya lampu, tidak ada suara mesin. Semua hening, kecuali suara langkah-langkah bingung manusia yang mencari jawaban. Bayangkan dunia tanpa listrik. Tidak ada lampu yang menyala, tidak ada kulkas yang menjaga makanan tetap segar, dan tidak ada internet. HP kalian tiba-tiba mati, wifi gak berfungsi, dan yang lebih parah, gak ada cara buat ngecas baterai. Bayangkan dunia tanpa bahan bakar. Mobil-mobil berhenti di tengah jalan. Antrean panjang di pom bensin yang sudah kehabisan stok. Transportasi lumpuh dan harga semua barang naik gila-gilaan. Perjalanan ke kantor mustahil. Pesawat tidak ada penerbangan. Bayangkan dunia tanpa energi. Pabrik-pabrik tutup, bisnis bangkrut, rumah sakit tidak bisa beroperasi, dan makanan di supermarket mulai langka. Orang-orang mulai panik, semua bergantung pada energi. Dan sekarang, energi itu hampir habis. Ini bukan sekedar cerita fiksi, tapi ancaman nyata yang sedang kita hadapi. Dunia sedang menuju ke arah yang mengerikan, krisis energi. Sebelum pandemi menjauh, negara-negara tertentu punya stok minyak dan gas yang melimpah, sedangkan yang lain harus impor. Kalau negara pemasok tiba-tiba ngambek dan menghentikan ekspor, harga energi bisa melonjak gila-gilaan. Contohnya, konflik Rusia-Ukraina itu membuat harga gas di Eropa naik drastis. Kita udah kecanduan teknologi yang boros energi. Mobil berbahan bakar bensin, pendingin ruangan, HP, semuanya butuh energi dalam jumlah besar. Tapi kita masih belum menemukan teknologi pengganti yang cukup efisien buat menggantikan semuanya. Tenang, jangan panik dulu. Masih ada harapan buat mencegah dunia jatuh ke dalam kegelapan total. Ini dia beberapa solusi yang bisa dilakukan. Kita harus mulai beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan seperti tenaga surya, angin, dan hidro. Ini sumber daya yang tidak akan habis-habis kalau dikelola dengan baik. Mobil listrik dan transportasi umum harus jadi prioritas. Bayangin kalau lebih banyak orang naik MRT atau sepeda, kita bisa hemat bahan bakar sekaligus mengurangi polusi. Mulai dari lampu LED sampai mesin cuci hemat daya, semua bisa membantu mengurangi konsumsi listrik. Jangan lupa, matikan perangkat yang nggak dipakai. Bukan cuma perusahaan besar yang harus berubah, kita juga mulai dari hal kecil seperti menghemat listrik
pakai kendaraan umum, atau bahkan investasi di energi terbarukan jika mampu. Jadi, krisis energi itu nyata dan bisa berdampak besar ke hidup kita semua. Tapi bukan berarti kita nggak bisa berbuat apa-apa. Mulai dari langkah kecil, kita bisa ikut menyelamatkan dunia dari krisis energi. Nah, menurut kalian, solusi mana yang paling efektif? Atau mungkin kalian punya ide lain? Nah, tadi videonya tentang apa? Krisis energi. Coba, siapa yang bisa jawab pertanyaan di sini? Kenapa katanya BBM bisa habis? Karena terlalu boros. Ada lagi? Jo. Apa saya pinjam? Karena pemakaiannya yang sudah tidak terbatas. Apa yang bisa menggantikan BBM? Apa? Betul, bagus. Udah namanya bagus, jawabannya bagus. Bisa menggunakan listrik. Good job. Krisis energi tadi sudah dijelaskan di video bahwa dunia ini sedang mengalami krisis energi. Ya. Selanjutnya ada beberapa bentuk energi. Yang pertama ada energi mekanis. Apa itu energi mekanis? Energi yang dimiliki oleh benda atau fungsi yang lainnya. Good job. Kalau energi thermal? Energi panas. Good job. Energi listrik itu apa? Dihasilkan dari muatan-muatan listrik. Energi kimia itu apa? Energi yang berasal dari zat kimia. Oke, udah harap sebelum ibu melanjutkan lagi, coba semuanya berdiri. Berdiri ya. Ibu punya permainan. Aturan permainannya adalah ikuti perkataan ibu guru. Aturan permainannya apa? Ikuti perkataan ibu guru. Coba kita jajal. Kalau ibu bilang PLTA. Sudah fokus? Kita jajal dulu nih ya. Sekali ya. Sekali ya. PLTA. PLTU.
Enggak menjawab kenapa ada energi matahari, dijawabnya itu kuasa Tuhan Ibu. Itu ilmu gaib Ibu, ya. Tapi berpikir secara logis. Yes, oke? Senyumnya manis-manis sekali. Ya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan anak-anak ya nak ya. Anak-anak coba Ibu sambil kalian bikin drama ya, sambil mengerjakan LKPD, Ibu mau tanya, apa akibatnya kalau kita terus pakai energi fosil tanpa batas? Terbuang sia-sia, kekurangan energi tujuh, hebat. Yang alternatif apa yang paling cocok di daerah kalian? Alternatif apa? Ya, betul. Energi matahari. Paling alternatif karena semua terkena matahari. Jom, hebat. Nah, sekarang karena sudah selesai semua, berdiri semua. Berdiri semua. Berdiri semua. Kita akan ice breathing lagi. Ice
Iya, kata Sepija belajar bahwa ternyata angin bisa jadi energi listrik. Ya, anak-anak, jadi apa kesimpulannya hari ini? Kita belajar bahwa energi sangat penting untuk kehidupan. Energi yang berasal dari matahari, air, angin, biogas, dan panas bumi. Energi fosil seperti BBM bisa habis, jadi kita perlu memakai energi alternatif dan hemat penggunaannya. Melalui drama dan kegiatan kelompok, kita belajar bersama-sama, berpikir logis, dan bersyukur atas energi ciptaan Tuhan. Atau disebut dengan terbarukan, ya, sebagai energi alternatif. Energi fosil seperti BBM bisa habis, jadi kita perlu memakai energi alternatif dan menghemat penggunaannya. Kalau energi BBM habis, di dunia ini habis, kita bisa menggunakan energi listrik. Ya, kalau untuk kendaraan bisa menggunakan energi listrik. Anak-anak, di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang bumi dan tata surya. Baik. Mungkin sebelum ibu menutup pembelajaran, ada yang mau bertanya nggak tentang pelajaran hari ini, sayang? Misalnya, ibu kok bisa sih sepeda listrik itu bisa jalan gitu? Ada? Ya, sayang. Kenapa energi sangat penting bagi kehidupan kita? Energi kenapa ya sangat penting bagi kehidupan kita? Kenapa? Sekarang kita boleh